Baik, shalom teman-teman. Video kali ini saya ingin bercerita. Beberapa waktu yang lalu saya ada di sebuah desa, saya ada di sebuah kampung untuk menghadiri pertemuan berbicara tentang pembahasan pekerjaan berkaitan dengan pekerjaan, tapi bukan pekerjaan yang saya bicarakan di sini. Tapi ada sebuah kalimat dalam perkumpulan itu, ada sebuah kalimat yang menarik yang muncul dari orang-orang yang ada di daerah itu. Di situ ada kelompok orang-orang, ada orang muda dan juga ada beberapa orang tua. Dan dalam pertemuan itu mereka sedang duduk minum mabuk dan melakukan banyak kegiatan. Ya. Lalu ada seorang pemuda yang datang dan menegur orang-orang tua yang sedang minum mabuk dalam menggunakan bahasa mereka. Intinya dia mengatakan begini, dia menegur orang-orang tua itu begini: tidak takut dosakah sampai minum sudah sejauh ini, sebanyak ini? Ingat, besok itu hari Minggu, ya. Jadi kebetulan pada waktu itu hari Sabtu. Nah, ada seorang pemuda yang ada dalam kelompok itu juga yang cukup terkenal. Bagi saya dia cukup terkenal, cukup berpengaruh di daerah itu, karena dia bekerja di sebuah kota. Dia adalah seorang pekerja yang baru pulang, jadi dia cukup berpengaruh juga di daerah itu. Ketika dia mendengar kalimat dari pemuda tadi yang menegur beberapa orang tua yang sedang mabuk ini, dia juga mengeluarkan statement, dia juga mengeluarkan kalimat yang mengatakan begini. Dia membela orang-orang yang sedang mabuk itu, ya. Dia mengatakan begini, firman Tuhan juga mengatakan Tuhan Yesus datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi mencari orang berdosa. Ketika saya mendengar itu, rasanya menarik untuk merespon, tetapi saya tidak sempat respon karena konteksnya kurang pas, momennya kurang pas. Jadi dalam pikiran saya cuma berpikir orang ini bukan Kristen yang baik. Tetapi suatu kegagalan yang terjadi adalah bahwa dia adalah orang yang terpandang, dia adalah orang yang cukup berpengaruh di daerah itu. Ketika dia mengeluarkan kalimat itu, yang jelas mempengaruhi beberapa orang, yang terus mempengaruhi orang-orang yang ada di tempat itu pada waktu itu, karena dia adalah orang yang terpandang, ya. Jadi seolah-olah dia mengatakan demikian, dan pasti yang dimengerti oleh orang-orang kaum awam adalah bahwa firman Tuhan saja memperbolehkan kita untuk berdosa, mabuk-mabukan, ya. Nah, sebenarnya maksud firman Tuhan itu kan tidak seperti itu, ya. Dia kutip ayat Alkitab di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 13 yang memang konteksnya pertemuan Yesus dan pemungut cukai, ya. Matius sang pemungut cukai itu. Yang ingin saya katakan adalah begini, memang betul Yesus datang untuk mencari orang berdosa, bukan orang benar. Tetapi orang berdosa yang mau bertobat, orang berdosa yang mau merespon panggilan Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kalau kita baca di dalam firman Tuhan itu, konteksnya itu kan Yesus memanggil Matius. Terus Matius itu tidak tinggal diam. Ketika dia mendengar Yesus memanggil, Alkitab mengatakan, maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Artinya Matius punya respon terhadap panggilan Yesus itu. Ya, dia yang tadinya dia seorang berdosa, tapi ketika mendengar panggilan dari Sang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, dia meresponnya dan datang mengikuti dia. Dan Alkitab mengatakan bahwa Yesus datang bersama dengan Matius dan makan bersama di rumah Matius, dan di situ juga ada beberapa orang yang hadir bersama dengan mereka. Ada beberapa orang dari teman-teman Matius juga orang-orang berdosa.
penjelasan Alkitab mengatakan demikian. Lalu ada kelompok orang-orang Farisi yang datang kepada murid-murid Yesus dan berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Karena di mata orang-orang Farisi, pemungut cukai itu adalah orang berdosa. Jadi ketika Yesus hadir di tengah-tengah orang-orang pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa, bagi orang Farisi itu tidak layak, ya, karena mereka adalah orang berdosa yang tidak boleh Yesus ada di sana. Lalu ketika itu Yesus mendengar dan Yesus menjawab, ya, dengan kalimat yang demikian, ya, dalam ayat 13, "Jadi pergilah dan pelajarilah firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah, Yesus mengatakan yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini adalah jawaban Yesus terhadap pertanyaan yang dikeluarkan oleh orang Farisi, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan orang berdosa?" Nah, Yesus menjawab. Nah, di sini saudara yang perlu kita perhatikan, bukan soal bukan soal Yesus mengizinkan orang berdosa untuk terus berbuat dosa, tetapi Yesus sedang berbicara tentang orang-orang yang mau meresponi panggilannya. Jadi kalau kita mengatakan Yesus datang bukan untuk mencari orang benar dari orang berdosa, untuk menutupi kesalahan kita, untuk terus melakukan suatu kesalahan, satu dosa, itu adalah sesuatu yang fatal. Karena itu membuktikan bahwa kita tidak mengerti akan bagian kebenaran firman Tuhan itu. Kita tidak mengerti akan firman itu, tapi kita menggunakan ayat itu untuk menutupi kesalahan kita. Yang jadi soalnya adalah ini adalah orang yang terpandang, orang yang berpengaruh dan punya banyak banyak pengaruh di daerah itu. Dan ketika mengatakan demikian, yang jelas pasti mempengaruhi banyak orang. Yang pasti itu sudah terjadi. Tetapi sekarang tinggal bagaimana kita kembali mengingatkan orang-orang, terutama orang-orang yang ada di desa-desa. Saya percaya yang ada di desa-desa tidak punya pengetahuan yang mendalam tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, sebenarnya disitulah tugas gereja, tanggung jawab gereja untuk membicarakan firman Tuhan kepada orang-orang, kaum awam, menjelaskan bagaimana maksud firman Tuhan yang baik dan benar. Itu adalah tugas hamba Tuhan, tugas pelayan-pelayan Tuhan, untuk mengajari mereka supaya tidak ada salah paham, tidak ada salah pengertian di dalam mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Yang jadi soalnya adalah begini, kalau tujuan kita jadi hamba Tuhan, tujuan kita jadi pendeta hanya untuk cari gaji yang banyak, itu jadi soal. Ya, setiap hari Minggu kita datang ke gereja, baca selesai pulang, dan menyenangkan hati jemaat, iya, tetapi tidak untuk Tuhan. Karena apa? Memang betul, ya, untuk bisa memanggil banyak jiwa, memanggil banyak orang untuk datang ke gereja, salah satu cara yang dilakukan oleh kebanyakan hamba Tuhan adalah menyampaikan firman Tuhan dengan cepat, ya, karena dengan cepat pasti banyak orang datang, tidak sampai 1 jam selesai ibadah, selesai pulang. Tetapi tidak ada makna firman Tuhan yang dibawa pulang. Yang menjadi persoalan bukan cepat dan lamanya tidak, tetapi apa yang kita ajarkan. Nah, kalau seperti tadi perkataan sang pemuda ini, saya percaya dia tidak punya pengetahuan yang mendalam tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi dia mengerti, dia tahu, dia hafal ayat Alkitab itu, ya.
Artinya dia punya waktu untuk baca Alkitab, tetapi tidak ada penjelasan yang mendetail tentang kebenaran firman Tuhan. Makanya dia mengerti bahwa Yesus datang untuk mencari, bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Itu adalah untuk mempertahankan kebodohan, untuk mempertahankan kesalahan mereka. Nah saudara, ini jadi persoalan, dan ini seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan firman Tuhan, pendeta-pendeta yang ada di gereja-gereja, yang ada di desa-desa. Ingat, jangan jadikan mimbar tempat untuk engkau mencari uang, tapi jadikan mimbar itu adalah satu kesempatan untuk mengajar orang-orang yang ada di desa-desa. Jadikan mimbar itu adalah tempat di mana kita bisa menyampaikan firman Tuhan sebebas-bebasnya gitu loh. Jangan menggunakan perasaanmu untuk menarik perhatian banyak jiwa, banyak orang, untuk memberikan persembahan. Lalu firman Tuhan tidak diajarkan dengan baik dan benar. Justru itu akan menyesatkan banyak orang. Saya tidak mengatakan bahwa gereja yang cepat dan tidak mengajarkan firman Tuhan itu sesuatu yang fatal, tapi itu mempengaruhi banyak orang juga kan. Seperti yang tadi dikatakan orang muda ini, yang saya tahu dia ini adalah orang yang katanya rajin beribadah juga, tetapi kok dia bisa mengatakan demikian? Karena memang dia tidak punya pengetahuan yang mendasar tentang bagian firman Tuhan itu. Makanya dia berani mengatakan itu. Dan itu tidak hanya terjadi di daerah itu. Seringkali saya dengar banyak orang mengatakan demikian. Yesus datang bukan untuk mencari orang benar, melainkan orang berdosa. Ayat itu dipakai untuk menutupi kesalahan, menutupi dosa. Seolah-olah Yesus datang. Ayat itu mengizinkan kita untuk berbuat dosa. Ingat baik-baik. Intinya bahwa bagi mereka yang sering kali menggunakan ayat itu untuk melakukan dosa, ingat, maksud firman Tuhan itu memang betul, Yesus datang mencari orang berdosa, tetapi orang berdosa yang mau respon akan panggilan Tuhan. Dari mana kita tahu kita sedang dipanggil? Itu adalah panggilan Tuhan. Bagaimana kita merespon? Yaitu ada dalam gereja kita. Ketika kita ada dalam gereja, hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, semuanya itu adalah panggilan Tuhan kepada kita. Tetapi kalau kita ketika mendengar dan selesai di situ dan keluar pulang tidak punya suatu tindakan respon akan kebenaran firman Tuhan, itu bukan kekristenan yang baik. Justru bukan kita memperoleh apa yang sebenarnya Tuhan janjikan kepada kita, tetapi kita menambah kesalahan kita. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, teman-teman pelayan-pelayan Tuhan, yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya pesankan adalah beritakanlah firman Tuhan itu dengan benar. Ajarlah mereka yang ada di desa-desa dengan benar. Jangan takut kekurangan persembahan, jangan takut kekurangan makanan hanya karena tidak ada jemaat yang datang ke gereja, karena faktor penyampaian firman Tuhan terlalu lama dan lain sebagainya. Ingat, lama dan tidak itu bukan jadi soal, tetapi cobalah jelaskan firman Tuhan itu dengan benar, supaya ketika mereka mendengar, mereka mengerti dan tidak memakai ayat Alkitab itu untuk menutupi kesalahan mereka. Ya. Mohon maaf, saya bukan pintar atau so hebat, tetapi saya cuma sekedar ingin meluruskan, ingin bisa seandainya bisa punya kesempatan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pengen saya lakukan itu. Saudara, jadilah hamba Tuhan yang baik, jadilah hamba Tuhan yang mau memberitakan firman Tuhan bukan berdasarkan uang atau bukan berdasarkan keinginan manusia, tetapi firman Tuhan yang benar-benar mengajar dan jemaat untuk hidup takut akan Tuhan dan mau memberikan diri untuk ada di dalam pelayanan Tuhan, ada dalam pekerjaan Tuhan, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.